Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya. As'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua, dapat bermuwajah kembali di tempat yang mubarakah ini dalam rangka tentunya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakni salat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar. Dalam hal ini kita akan masuk pada bab musibah kematian. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita panjatkan atau kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita ini kita semakin mantap kecintaan kita kepadanya, dan pada saatnya nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi saat ini sebagaimana sudah dikatakan tadi, yaitu bab musibah kematian. Insya Allah nanti juga akan kita melanjutkan dengan bab menangisi jenazah. Ya, jemaah sekalian, dalam suatu riwayat atau satu riwayat diterangkan bahwa barang siapa terkena musibah kematian, dari wara pala do hina ba musibah kematian made ni abune pinende inanari misalnya, lalu ia mengoyak-ngoyak pakaian na wujau-wujau kali dengan au bafaatin bamade keluarga naga, atau memukul-mukul dadanya, ira dapat pauro cikala olah dapat sebagainya, memukul-mukul dadanya, ia tak ubahnya seperti orang yang menghunus tombak untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Warasi peladoban dedere yang memukul-mukul dadanya, yang mengoyak-ngoyak pakaiannya gara-gara kecewa karena anggota keluarganya meninggal, edere sama pasiare kalosan na pedangna, menyatakan mau berperang dengan Allah, menghunus tombaknya untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, coba. Jadi ini harus debatin dulu debat. Tilawatul Karawi ini madah nuke. Makanya nanti seperti apa kita harus lakukan nanti kita lihat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghitamkan pintu atau pakaiannya ketika tertimpa musibah kematian. Maksudnya nak cek kami guncai naga. Abune searab yang itu tanda bahwa ada rasa kebencian. Tanda hitam itu kan tanda kegelapan, tidak diterima, seakan-akan ini adalah sesuatu yang tidak adil. Dete pala. Jadi pune do puja menjahiliyah itu pada zaman Rasul juga itu ada mate si pala dogan nak cek kami ego pelancai catatan cairun ka. Itu menandakan bahwa ada rasa tidak terima dengan keadaan yang dihadapinya gitu. Kemudian pakaiannya
ketika pakaiannya hitam juga. Maksudnya naganti serau dengan kanime untuk berkagum nih, berkabung. Ya. Merusak tempat-tempat jualannya. Wafaat dan ai percuma landawnya ke navuras lagu nakihagu. Artinya tidak mau lagi berusaha. Waura stres gara-gara mati anggota keluarganya. Menebangi pepohonan. Entah dirente dina ora kakola sana mati perlu orang ngina panen pokoknya tidak gulan panen ke? Tidak gulan tadi. Coba. Atau mencukur rambutnya. Nah kakola seragu. Kan itu kan botak itu kan sebenarnya sebagainya tanda tidak terima itu. Ada kalau punya dodo pesantren ka warsi melanggar ini kakola ora. Pada zaman hakiki ke kola ge warna di hobi wali sih ya. Tapi ini maksudnya ini pakaian hitam dalam rangka itu, bukan pakaian hitam punya biasa bukan punya amal kan hitam bae. Ya. Sehingga apa kata Nabi? Dari setiap helai rambut yang terpotong itu, mulai sebelum motor honggo ya, akan dibangunkan sebuah rumah di neraka untuknya. Ya, coba deh. Artinya purno honggo gara-gara kecewa dengan ini, gara-gara mati anggota keluarga. Makanya kayak Nabi. Makanya siapa dia akan dibangunkan bangunan sebanyak rambutnya itu. Coba. Ini debat ya, pada tukar ya. Allah tidak akan menerima sedekah dan amal kebaikannya. Tani sampai warna hitam di pintu rumahnya itu hilang. Kan receh pintu nanti. Selama warna me de pintu cain telan cain dengan buku warna me na berarti selama itu pula amal dan sedekahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyempitkan kuburan si mayit. Nah, warawal dikumpul pengaruh dengan si mayit. Dah dari ndek si kasih adan dari tadi anggota keluarga mamate ga ane trukrawi. Jadi Allah katakan Jadi Rasul katakan Allah akan menyempitkan kuburan si mayit dan memperketat perhitungan amalnya. Wow si teliti baruma amal deh tabat tiwaram lolos. Mai kay lolos nih tege pakai sadar rumah puni. Enda si reke gedere tahora kalura lolos roga kan dede puni. Pala kalau nakapai si baruma Allah Subhanahu wa taala amal kira-kira sabun yang itu sana itu dibanding amal itu ke. Makanya ini bagi si mayit oleh karena warga anggota keluarganya tadi mengoyak-ngoyak, menghitamkan pintu, mencukur rambutnya karena kekesalannya meninggal keluarganya, meninggal anggota keluarganya, sehingga akan berakibat kepada si mayit. Pertama, si mayit itu akan disempitkan kuburannya. Kemudian itu tadi diperketat perhitungan amalnya. Bahkan kata Rasul, karena tindakan bodoh tersebut, tindakan bodoh nih, ya, si mayit juga akan dilaknat oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan ada di bumi. Seperti serah malaikat gini. Seluruh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi akan melaknatnya. Lalu akan dicatat untuknya 1000 dosa. Kata 1000 ke artinya banyak dosa. Ya. Kelak ia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Ya, ronda. Kemudian barang siapa merobek-robek kerah bajunya, au si ina terkenal ini, si ina di kerabat ake, nama kerabat juga, au mawar kerana deh, ya. Ketika ditimpa musibah kematian, Allah akan merobek-robek agamanya. Dan cokir lawan ake, kalau sudah dirobek-robek agama, ya.
Jika ia sampai menampar-nampar pipinya, utop-utopan, itu kan. Kalau biasanya makan itu siwe. Nanti ada makanya Nabi nanti katakan nanti. Ya. Jika ia sampai menampar-nampar pipinya, topa-topa kurawena, gara-gara kekesalannya itu, atau mencakar-cakar wajahnya, garok-garok pahuna, sampai garok-garok pahuna, sampai nanda robo pahuna, gara-gara kesalnya, niscaya Allah akan mengharamkan baginya melihat wajahnya Allah yang sangat mulia itu. Padahal itu guna diinginam mereka jamaah sekalian, kenikmatan lu saroga gas nikmat-nikmatnya lah. Tetapi yang paling nikmat itu adalah ketika kita nanti bisa melihat wajah Allah. Dan bagi orang-orang melakukan ini, Allah mengharamkan untuk melihat wajahnya. Berat, Pak. Kemudian dalam riwayat lagi dijelaskan bahwa ketika seorang anak Adam meninggal dunia, mati si pala anak Adam deh, lalu dari rumahnya terdengar jeritan meronta-ronta. Ringa lalu Pak Eli, ama, ina. Nah sempa-sempa kumar, nak piak serang muara, meronta-meronta, kang gica, tapi kang biringa, ringa sapo Elina, nangina, kang gica na. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Maka malaikat maut akan berdiri di depan pintu rumahnya, seraya berkata kepadanya, Nawaras itu menangi orang gara-gara mati anggota keluarganya, maka datang kembali malaikat maut berdiri di depan rumahnya, di hadapan pintu rumahnya, ya, dan berkata kepada keluarganya, kalau tiringnya berkeluarga, pelanggahin malaikat maut, mengapa kalian menjerit-jerit seperti itu? Babau kanggi cakap foto ke ademu, pamaderahimu, pamadeweimu, pamadeamamu, pamadeanamu. Gahi malaikat maut. Lalu malaikat maut mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mengurangi sedikit pun umur dan rezeki setiap orang yang dari kalian. Coba Pak. Jadi, ngapa malaikat maut demi Allah, saya tidak mengurangi umur dan rezeki kalian. Ya. Aku tidak pernah berbuat zalim terhadap salah seorang dari kalian. Saya tidak pernah menzolimi salah seorang dari kalian. Artinya karena Mama dulu kali. Ya. Jika kalian meronta-ronta karena aku mencabut nyawa salah seorang dari kalian, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba yang menjalankan perintah. Ngapa? Jadi kalau ngomidoge meronta-meronta nanti kayak mure sampai kanggi-kanggi buat terima mate keluarga mure, sesungguhnya saya ini malaikat maut ini atau malaikat Israel ini hanyalah sekedar menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Pala jika jeritan kalian itu disebabkan oleh kepergian si mayit, nah gitu. Kalau meronta-meronta ngomidore karena kepergiannya si mayit ini atau anggota keluargamu ini, sesungguhnya dia memang dipaksa untuk pergi meninggalkan kalian. Coba, memang dipaksa. Kenapa? Karena memang sudah waktunya. Ya. Jadi ini harus diterima sejatinya. Adapun jika jeritan kalian itu disebabkan oleh keputusan ataupun dan ketetapan Allah atas si mayit, nah kalau nggak midoge meronta-ronta karena atas keputusan karena bara hade baru bawa ura lambe baru mara nawana, kalian semua termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti nggak midoge waktu pada rumah belah dede pelanggahi malaikatul maut. Demi Allah malaikatul maut, sesungguhnya aku akan selalu kembali di tengah-tengah kalian. De laina do memati akan pun rak no pre sarawik ngono de memati serabre semacam dede penguan gani. Sehingga ndak usahlah kita ini kepodade. Ya. Sehingga nangis boleh enggak? Ya nanti kita lihat. Boleh sejatinya. Karena Nabi pun pernah menangis.
Pala nangis mau boleh bau. Nah, dan mampu aku kantakai. Itu tadi itu, diantara tadi boy sampai marah-marah, sampai tendang-tendang, menghitamkan dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kondisinya ketika ada orang yang menangisi jenazah. Ya. Al-Faqih Abu La'its mengatakan meratapi jenazah, meratapi benar orang-orang dari ini, orang macam ini, ya, itu hukumnya haram. Haram. Meratapi ini lain nangis biasa apa nangis ini nangis. Eta si com dan nangis misal mati sana. Com dan nangis misal mati si bayi. Ya, cuman yang haram dimaksud sini adalah yang sampai berlebihan, sampai memurka, bahkan mencaci maki Allah gitu. Ya. Nah, Al-Faqih Abu La'its mengatakan meratapi jenazah itu hukumnya haram, menangisnya boleh, tapi bersabar itu lebih utama. Ya, mau sini konten nangis itu lebih utama wali gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Udah ceramah madhab ini nih. Jadi orang bersabar itu Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Nah, jamaah sekalian, kemudian Nabi SAW pernah bersabda, wanita yang meratapi kematian seseorang, sedangkan orang-orang di sekitarnya yang mendengar ratapan itu dan tidak berusaha mencegahnya, niscaya mereka akan terlaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Jadi warasi pelado menangi kepada ade sampai dan tuduh kena lewilin daina, nak cakar-cakar pohon daina, ya nasi isi kena bajuna. Tapi Nabi ini mengatakan perempuan ya, karena umumnya yang melakukan itu tersiwe. Nah, Nabi ga wanita yang meratapi kematian seseorang. Berarti laki-laki ya, tapi waras juga laki-laki waras juga. Nah, waras semua ada berarti war para podare. Ya, karena memang perasaan untuk siwe itu kan lebih besar gitu. Nah, Nabi nawara si pada mendake menangi kepada adede meratapi orang yang meninggal sampai kang gica-gica, lalu orang yang menyaksikannya war-wardos kok sekitar ini watikan tanah membiarkannya dia menangis, maka sia menangi akege lapodo mawara sekitar nage mawatikan tanah nage sama pak akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Coba pak, sehingga warasi etego nepatem netake abue. Jadi waras itu maka podal tenang ya, kita wajib mengingatkan ya ini tahu sabar lembo ade ando co ndai tado ndai mamade mena bagaimana ndai kana nari kawar ade pun ngai biasanya kawar ade ya kau kawar ade pak. Sebab kalau kita biarkan Nabi ge endamu apa yang hendak endamu na karunangi namak sebre oh tilo kalau kita sekalian aina sampai dengan kita endak mau karunangi endak semua maki saja berhenti enggak boleh. Tapi harus ada di antara kita yang mengingatkannya agar dia tidak melakukan itu, karena sejatinya dia telah melakukan sesuatu dosa besar, malah sudah melakukan sesuatu yang haram, yang sangat dibenci oleh Allah. Apalagi sampai-sampai kata-katanya itu sudah sampai mengarah kepada tidak terima atas keputusan Allah ini. Bapak gurahi madaka ina rumah. Bapak sengahi bapak ure berarti dia tidak terima. Dia cakap mu. Ni madrahi tahu. Terahindai mau pilih untuk pilih berumah nih. Ya kan gitu. Nah, maka kita yang berada di situ wajib mengingatkannya.
wajib menegurnya. Nah, minimal pun kena tegak kau kawara ade cihira denggara. Nah, sebab kalau kita tidak menegurnya, maka kita akan sama Pak, akan dilaknat. Berarti kita dukung dia sini. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sadan ketika Hasan bin Ali meninggal dunia. Anal Ali Hasan dia Hasan Husain dia pula Hasan ake. Para istri menunggui kuburannya selama hampir setahun penuh. Jadi au Laila Hasan ga ngena di rade. Pokoknya cepet-cepet lagi nah, cepet-cepet lagi. Pokoknya rade itu pernah kosong. Bahkan sampai 1 tahun. Sampai tenda tempat mereka berteduh di depan kuburan suaminya itu tiba-tiba roboh. Ndumba lalo tenda ga? Ndumba tenda. Bersamaan dengan itu, ya tiba-tiba lalu ada seruan gaib, suara gaib. Waralo ma Eli dari gaib itu, dan kedengaran jelas oleh semua yang hadir, yang ada di situ. Apakah dengan tindakan itu kalian bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kalian? Maksudnya ni, pangina kepada mata, apakah rahil hoben dan roboring balik itu mune? Jadi ada suara terdengar, apakah dengan kalian melakukan itu, apakah akan bisa kembali? Ya. Kemudian dari arah lain lagi muncul lagi suara dengan terdengar suara dengan nada lebih tegas lagi mengatakan, lebih tegas lagi. Allah ya segera tinggalkan tempat itu. Dulara. Ya, dulara. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan buruk. Dan ngene kepoda mati itu seakan-akan lah. Ya. Ngena lo serahi. Lo sekerahi itu berarti meraih wali itu berarti. Ya kan itu. Iya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan ketika Ibrahim putranya Rasul. Jadi Ibrahim ya Ibrahim ini anaknya Maryam yang istrinya, ya. Tidak, Bu. Bukan ini Ibrahim anaknya Rasul dari istrinya yang bernama Maryam. Ya. Nah, Ibrahim ini meninggal. Beliau menitikkan air mata. Losa au eta namadanan deh. Mak buka tebe-tebe lalu imadah Nabi bae. Sehingga Abdurrahman bin Auf berkata, karena idagu, ya Rasulullah, bukankah engkau pernah melarang kami menangisi jenazah? Dede. Karena memang Nabi kantana ratapi maksudnya. Aunggah Nabi, sesungguhnya aku melarang kalian dari 2 suara dan 2 bentuk kemaksiatan dan kedunguan. Ya, 2 suara dan 2 bentuk kemaksiatan dan kedunguan. Awedere pertama adalah suara ratapan. Akan ada ini. Itu namanya ratapan itu. Ya. Aman. Itu namanya suara ratapan. Nah, Rasul melarang itu. Dan suara nyanyian. Ingat, sejatinya suara nyanyian itu adalah Rasul larang, Pak. Meskipun banyak ikhtilaf, daita si ma hanuge, apalagi daita ma betul-betul mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Wa usir nak nabi kerabin kira-kira rawan eta ge aguntuna. Waktu sirawan itu au gurugina, kan deh. Madan deh Pak cara berpikir sederhana wake. Ya, jadi itu Nabi katakan bahwasanya sesungguhnya aku melarang kalian dari 2 suara dan 2 bentuk kemaksiatan dan kedunguan atau kebodohan, yaitu pertama suara ratapan orang menangis, kemudian suara nyanyian, serta tindakan bercakar-cakar wajah
dan merobek-robek baju. Itu namanya kedungan. Aku si paling baju mutaho. Iya, itu kan dungu namanya itu. Ya kan? Adapun air mata Nabi, adapun air mata yang menetes ini, ya, bagi Nabi ya. Kasori bala Abdurrahman bin Auf deh. Adapun air mata yang menetes ini adalah rahmat yang diciptakan Allah di dalam hati para penyayang. Iya kan? Bukti kasih sayang, Pak. Dia tahu wati senangin ada. Berarti wati wara tanda sayang, Pak. Buktinya nih biasa apa nih? Malum anak apalagi anak monena. Ya kan? Menangislah Nabi. Ya, menangis itu bisa, boleh. Yang dilarang oleh Nabi adalah sampai kan gicang-gicakan deh. Ya. Sampai mengkoyak-koyak baju, sampai menghitamkan pintu, sampai ganti semua baju jadi warna hitam. Ya, itu yang dilarang Nabi. Tapi kalau nangis ya wajar. Manusia kain nih yang memang Allah berikan rasa sayang. Setelah itu Rasulullah bersabda, Nabi bersabda lagi, setiap kali hati bersedih, mata pasti akan menitikkan air mata. Ini dengan sedih si ade napala pa angin ake respon ge madagu nede sedih ade matalah ya nanti yang termasuk nede doa sedih nete karena moto dosa ta menetes air mata Pak. Kalau kita nih ndak bisa keluar mata, wah perlu pertanyakan di ade waktu ya kan gitu ya. Kemudian Wahab bin Kisan radhiyallahu an menuturkan, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat seorang wanita menangisi suaminya yang baru saja meninggal dunia. Ia pun melarang wanita itu untuk menangis dan memintanya untuk berhenti. Menyaksikan hal itu, nah, Nabi SAW bersabda, wahai bapaknya Hafsah, artinya Umar gini, Umar, ya, dia melarang wanita itu menangis. Ya, akhirnya Nabi katakan, wahai bapaknya Hafsah. Hafsah itu adalah anaknya Umar. Bapaknya Hafsah, biarkanlah dia menangis, ya Nabi. Karena sesungguhnya setiap mata itu pasti akan menangis, setiap hati pasti akan merasa sedih, dan setiap zaman akan selalu berubah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul waktu 10 menit ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Jadi intinya di sini adalah kita menangis boleh saja, padahal jangan sampai meratapi. Ya. Nang talar bila, wati lo aku kontrol diri ya deh maksudnya deh. Ya nangis ya wajar. Ya Nabi bilang itu bukti kasih tanda ada memang Allah memberikan rahmat sebagai tanda sebagai kasih sayang kita. Nah, kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, kita masuk pada sabar atas musibah. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda bahwa kalimat yang pertama kali ditulis dengan pena di Lauhil Mahfuz, kalimat selama pote tuntiga nih, ededu, sesungguhnya aku Allah, innani anallah, ya, tidak Tuhan selain aku, Muhammad adalah hamba dan rasulku yang telah aku pilih dari sekian banyak makhlukku. Nah, barang siapa rela dengan ketentuanku, bersabar atas segala cobaanku, dan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya aku akan mencatatnya sebagai orang yang ikhlas dan jujur. Ya. Pada hari kiamat kelak, aku akan membangkitkannya bersama orang-orang yang ikhlas dan jujur. Ya. Barang siapa tidak rela dengan ketentuanku, tidak bersabar atas cobaanku, dan tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, hendaklah ia keluar dari bawah kolong langitku.
mencari Tuhan selain aku. Semacam dede nih. Wara sifat antara itu kayak watingawan bersyukur, watingawan sabar atas cobaan, ya. Maka ang rumah losa arimai palangi tahu. Langu pa rumang kelai, dede kan dede. Palagi kira-kira wara, kira-kira dede kan lolos, dan non tahu losa dari itu, dekolelah keluar negeri, sama dekolelah lo haji, antrium purumba, pololau kan dede, ya. Tetapi begitulah bahwa keras dengan ini. Nah, berkenaan dengan hadis tersebut, Al-Faqih Abu La'its radhiyallahu anhu menjelaskan, bersabar ketika mendapat cobaan dan senantiasa ingat kepada Allah ketika ditimpa musibah hukumnya wajib. Jadi kita bersabar atas ketentuan Allah itu, atas cobaan dan ujian dari Allah, hukumnya wajib. Karena dengan tetap mengingat Allah pada keadaan tersebut menandakan ia rela dengan ketentuan Allah, iya kan? Gitu. Dan membenci setan. Mai kai marah-marah dari tagak bune haunde itu kan karena setan itu. Mai kan tidak bersyukur karena setan. Mai kan tidak taat kepada perintah Allah itu karena setan itu. Tetapi kalau kita mampu bersabar, mampu istiqomah, baik ujian berupa istiqomah dalam menjalankan ibadah, meninggalkan kemaksiatan, maupun ujian dari musibah-musibah, ya, maka itu adalah sejatinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ketika kita marah-marah itu adalah cara setan untuk membangkitkan amarah kita. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga pernah berkata, sabar itu wartulung buah macam. Sabar gaya wartulung buah macam gaya Ali bin Abi Thalib. Pertama, sabar dalam keadaan dalam ketaatan kepada Allah. Boleh sambil ada gini, sabar itu baik. Pokoknya anda dengar sambil terus. Kalau dia terus sambil, waktu sabar kan terus, ya kan? Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, recesi betul melawak kemaksiatan, ya. Anda ngawa. Kemudian dia terjak war maksiat itu tarulah. Dia selama ake ngupangah hagai rawi ma menurut akid saya itu udah bagus, misalnya riba, renteni dan sebagainya. Tinggalkan itu. Sabar, tinggalkan. Ndak mau merasa batidu penghasilan. Ndak mau. Itu adalah kesabaran. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sabar atas musibah. Sehingga dilanjutkan oleh Ali, barang siapa bersabar dalam menjalankan ketaatan, Allah akan memberinya 100 derajat yang setiap derajatnya sejauh langit dan bumi. 100 derajat, Pak. Ketaatan ketika dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian, barang siapa yang bersabar dalam menjauhi kemaksiatan akan maka Allah akan memberikan 600 derajat. Ternyata lebih sulit lagi, lebih sulit lagi. Sehingga ganjarannya besar, 600 derajat, 1 derajat itu antara langit dan bumi. Kemudian barang siapa bersabar atas suatu musibah, maka Allah akan memberinya pahala tak terhingga jumlahnya. Akhir kepala lebih berat wali jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah, karena sejatinya setiap musibah itu dibutuhkan kesabaran kita, termasuk ketika meninggal anggota keluarga kita. Boleh menangis, tetapi jangan sampai kita meratapinya, apalagi sampai tidak menerima keadaan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudahlah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini, mari kita sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya